Pul! Oh! Ya! Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Koal and Mining akan membahas analisis perusahaan PT Selamat Sempurna Tbk dan PT Indorama Sintetik Tbk yang merupakan sektor konsumer silikon. Kami yang beranggotakan saya sendiri Hildan Rohman dengan NIM 19082051111. Yang selanjutnya Muhammad Aldi dengan NIM 19082051113. Yang selanjutnya Rizka Khairunisa dengan NIM 19082050098. Dan yang terakhir Sinta Aprilia dengan NIM 19082051122. Selanjutnya, pembahasan profil perusahaan. Perusahaan pertama, PT Selamat Sempurna Tbk atau dengan kode saham SMSM. Didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari tahun 1976 dan listing di Bursa Efek pada tanggal 9 September tahun 1996 dengan harga penawaran 1.700. Perusahaan ini memproduksi filter, radiator, oil cooler, condenser, big valve, full tanks, exhaust system, and press part. Merek dagang Sakura Filter telah terdaftar di lebih dari 100 negara di dunia. Perusahaan berkedudukan di Jakarta Utara dengan kantor pusat di Wisma ADR, Jalan Pluit Raya, nomor 1, Jakarta Utara, sedangkan pabriknya berlokasi di Jakarta dan Tangerang. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1980. PT Andrindo Inti Perkasa adalah entitas induk dan juga entitas induk terakhir dari perusahaan. Selama 7 tahun terakhir, aset SMSM ini selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan modal atau ekuitas perusahaan. Perusahaan selanjutnya, PT Indorama Sintetik Tbk atau dengan kode saham INDR. Perusahaan didirikan pada tahun 1975, mulai produksi secara komersial pada tahun 1976. Dengan pabrik permintaan kapas di Purwakarta yang secara terus-menerus melakukan diversifikasi, memperluas bisnis usahanya. Bisnis sepunyan dan menambah produksi pembuatan polister filament yarns, polister staple, fiber pet resin, polyester chips, dan polyester filament fabrics untuk pasar global. Dengan lokasi pabrik di Jawa Barat, khususnya di Purwakarta, Campaka, Bandung, Indonesia, perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990 pada tanggal 3 Agustus dengan harga penawaran Rp12.500. Selama 7 tahun terakhir, aset INDR juga selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut sama halnya ditandai dengan peningkatan modal atau ekuitas perusahaan. Selanjutnya, kami akan menganalisa saham SMSM dan INDR dengan menggunakan analisa Magic Formula Greenbatt. Adapun tahap analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan nilai data keuangan perusahaan yang terdiri dari current asset, fixed asset, aset, ekuitas, short term liability, long term liability, EBIT, kas dan setara kas, share outstanding, dan price. Data tersebut bisa didapatkan dari laporan keuangan atau melalui website lembar saham
www.pt.com. Adapun data yang kami dapatkan dari perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Setelah mendapatkan data keuangan perusahaan, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai ROCE dan EY-nya. Untuk menentukan nilai ROCE, kita perlu menghitung menggunakan rumus EBIT. Laba operasional dibagi dengan hasil dari aset dikurangi dengan hutang jangka pendek. Maka hasil yang didapatkan untuk nilai ROCE pada perusahaan SMSM dan INDR adalah untuk menentukan nilai EY adalah dengan cara setelah kami hitung, maka hasil analisis EY dari perusahaan SMSM dan INDR adalah sebagai berikut. Lalu setelah mendapatkan hasil dari ROCE dan EY saham pada perusahaan SMSM dan INDR, tahap selanjutnya adalah menggabungkan data ROCE dan EY dengan sektor lain untuk diambil sampel dalam 40 saham terbaik menurut Greenbaum. Setelah kami bandingkan untuk mendapatkan 40 saham terbaik, kami mendapatkan data bahwa saham perusahaan INDR dan SMSM termasuk ke dalam 40 saham terbaik menggunakan Magic Formula Greenbaum. Setelah kita analisis menggunakan Magic Formula Greenbaum, saham SMSM dan perusahaan pesaingnya INDR termasuk ke dalam 40 terbaik Greenbaum. Selanjutnya kita akan menganalisis tentang discounted cash flow dari saham SMSM dengan perusahaan pesaingnya INDR. Adapun tahap analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan nilai dividen per share, harga saham, earning per share, dan juga price earning rasionya selama 5 tahun terakhir. Adapun data dari DPS, price, EPS, dan PER-nya yaitu dari data PER SMSM memiliki rata-rata nilai PER yang besar, menandakan bahwa saham perusahaan tersebut bisa dibilang mahal karena melebihi PER 10. Sedangkan saham perusahaan pesaingnya INDR memiliki nilai PER yang fluktuatif dan sekarang berada pada PER yang murah di angka 1,65 pada tahun 2021. Baik, selanjutnya yaitu menentukan nilai dividen per share, dividen payout ratio, harga saham, earning per share, dan juga price earning rasionya selama 5 tahun terakhir. Adapun data dari DPS, DPR, price, EPS, dan PER-nya yaitu dari data PER SMSM memiliki rata-rata nilai PER yang besar, menandakan bahwa saham perusahaan tersebut bisa dibilang mahal karena melebihi PER 10, akan tetapi memiliki DPR yang tinggi sekitar 55%. Sedangkan saham perusahaan pesaingnya INDR memiliki nilai PER yang fluktuatif dan sekarang berada pada PER yang murah di angka 1,65 pada tahun 2021. Tahap selanjutnya yaitu menentukan estimasi EPS pada tahun 2022 dengan asumsi memiliki EPS kuartal 4 yang tetap dengan kuartal 4 pada tahun 2021. Adapun data estimasi EPS tersebut adalah
Jadi saham SMSM memiliki estimasi EPS tahun 2022 senilai 141 dan perusahaan pesaingnya INDR memiliki estimasi EPS senilai 1984. Lalu tahap selanjutnya adalah menentukan future value dari EPS selama 10 tahun ke depan. Adapun nilai future value EPS pada saham SMSM adalah sebagai berikut. Dari data tersebut, kita bisa mengambil future value EPS pada saham SMSM di tahun ke-10 atau tahun 2031 adalah senilai 570,42. Tahap selanjutnya yaitu menentukan akumulasi dividen selama 10 tahun ke depan dengan dividen payout ratio SMSM adalah sebesar 55% dan perusahaan pesaingnya INDR senilai 51%. Adapun data akumulasi dividen yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Data akumulasi dividen pada saham SMSM adalah senilai 1.810,73 dan akumulasi dividen dari perusahaan pesaing INDR adalah senilai 22.343,93. Pada tahap selanjutnya adalah menentukan future value harga saham yang didapatkan dari future value EPS dikali dengan PER terendah, lalu menambahkannya dengan akumulasi dividen selama 10 tahun yang akan datang. Adapun data tersebut bisa kami sajikan ke dalam tabel berikut. Langkah selanjutnya adalah menghitung present value harga wajar saham. Adapun untuk menghitung future value harga wajar ini didapatkan dari nilai future value yang tadi dianalisis dibagi dengan rumus dalam kurung 1 ditambah R pangkat 10, yang mana nilai 1 ditambah R pangkat 10 ini nilai R-nya itu didapatkan dari risk rate ditambah dengan risk premium. Risk rate adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh investor pada suatu instrumen, dan risk premium adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh investor dibandingkan dengan investasi yang bebas resiko. Nah, di sini kita dapatkan nilai risk rate-nya itu senilai 7,624. Adapun nilai risk premiumnya itu 2,59, yang mana didapatkan hasil dari nilai R ini senilai 10,214, dan kita gabungkan dengan rumus 1 ditambah R pangkat 10, maka hasilnya adalah 1,1021 pangkat 10, dan setelah dipangkatkan mendapatkan nilai 2,643687. Dan setelah dihitung dengan future value, maka didapatkan hasil analisis dari saham SMSM ini memiliki nilai future value senilai 2.989,32, dan adapun perusahaan pesaingnya INDR adalah senilai 11.080,96. Langkah selanjutnya setelah kita mengetahui nilai harga wajar saham perusahaan SMSM dan INDR, langkah selanjutnya adalah kita menghitung margin of safety dari saham SMSM dan INDR. Adapun rumus untuk mendapatkan nilai margin of safety ini didapatkan dari intrinsic value dikurangi price harga saham saat ini, lalu dibagi intrinsic value dan dikali 100%. Adapun data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Nilai MOS dari SMSM adalah senilai 48% dan nilai MOS dari pesaing SMSM yaitu INDR adalah senilai 80%. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil analisis pada pembahasan video ini adalah sebagai berikut.
Cukup sekian video pembahasan presentasi kami tentang analisis perusahaan SMSM atau PT Selamat Sempurna Tbk dan perusahaan pesaingnya yaitu INDR atau PT Indorama Sintetik Tbk dari sektor konsumer siklikal. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.